Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini giliran saya Putri Viola yang akan menemani Anda di One on One on the Spot. Tokoh yang satu ini kami undang untuk bisa berbicara di One on One. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang begitu passionnya, begitu besar, luar biasa, komitmennya juga di dunia olahraga. Sehingga mungkin ini ya yang membuat beliau ini begitu keras saat memotivasi para pemain dan sepertinya juga sudah siap menerima hujatan, kritik dari semua warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Pak Erick, bisa tidur nyenyak, mimpi indah setelah Indonesia menang dari Arab Saudi? Belum. Kok belum, Pak? Kan belum tuntas kerjanya. Kan targetnya bukan menang per game, tapi bagaimana kita bisa dapat kesempatan untuk kualifikasi Piala Dunia. Sama seperti waktu itu kita kerja keras untuk meloloskan tim Olimpiade, ya itu target utamanya. Walaupun memang apapun hasilnya kita harus tetap bangga karena kita belum pernah waktu itu ranking 4 Asia untuk U23 ya. Dan kita bisa bermain untuk kualifikasi Piala Dunia. Tapi ya namanya bola, selalu ada drama. Selalu ada drama, itu dinantikan juga. Tapi alhamdulillah akhirnya Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana di grup C ini, Pak. Dari digulung Jepang 0-4. Kemudian selisihnya tidak terlalu lama, kemudian berhasil membalikan keadaan, menunjukkan kekuatan, membuktikan atas Arab Saudi. Evaluasinya apa yang dilakukan oleh tim, termasuk juga tentunya Pak Erick terus memantau proses itu? Ya, sejak awal kan saya selalu bilang bahwa kita mau coba maksimal lolos Piala Dunia. 15 poin yang kita harus dapatkan untuk bisa di ranking 2. Memang ada perhitungannya waktu itu. Bisa nggak kita mendapatkan poin cepat, kira-kira 8 poin kalau kita menang sama Bahrain, menang sama China. Ternyata meleset, ya meleset. Dan China itu game yang paling krusial misalnya. Ya menurut saya ini yang kita yakinin, bukan berarti kita melihat Cina setengah mata. Mereka juga kemarin juga bikin kejutan. Tapi kembali kan dengan kualitas pemain yang ada, ya memang kita harus punya optimisme. Kita lihat aja berapa sih negara Asia yang punya pemain yang bermain di Eropa. Ya, mungkin nomor 1 Jepang, betul. Nomor 2 Korea, mungkin kita bisa masuk top 5. Artinya apa? Kualitas pemainnya ada, dan sehingga itu ya harapan yang kita mungkin juga bisa dibilang euforia atau terlalu tinggi, tapi dengan data-data statistik yang ada, ya mestinya the game melawan China itu merupakan kesempatan emas, ya. Dan tentu kalau sama Jepang, saya rasa memang kita kalah kelas jauh lah. Mereka nomor 1 di Asia, 15 di dunia. Tapi waktu itu memang situasinya saya lihat setelah kalah sama Jepang itu perlu ada dobrakan yang diambil, kalau tidak saya takutnya ya, kembali dari pengalaman saya memegang berapa kejuaraan di olahraga atau klub dan lain-lain, takutnya dimotivasi. Memangnya situasinya saat itu seperti apa, Pak? Iya, kalau kita lihat kan bagaimana pemain-pemain itu kan kelihatan mukanya mereka down. Ya, dan makanya saya memutuskan waktu itu masuk ke locker room, saya tanya lagi kepada mereka dan termasuk pelatih, masih percaya tidak proyek ini? Dan jawabannya percaya. Kalau waktu itu jawabannya sudah nggak percaya, ya saya mundur benar waktu itu. Ya karena gini, ini kan sebuah tim yang dimiliki oleh kita bersama, bukan dimiliki oleh pelatih, oleh pemain atau oleh saya, tapi kan ini dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Jadi ya koreksi secara menyeluruh waktu itu ya harus menjadi sesuatu pemikiran, tetapi tentu bertahap. Tapi hari itu saya harus ambil call membangunkan mereka. Dan kalau saya lihat sih sudah lama ya kita nggak ngelihat dengan tim yang ini bermain kayak kemarin. Betul. Ya. Artinya manjur, Pak, tadi. Ya, saya tidak bilang itu karena saya, tapi itu karena semuanya mengevaluasi mereka harus kembali di tracknya gitu. Tapi dan bahkan saya dengar mereka ada meeting sendiri antara pemain.
Hanya pemain saja, Ya. tanpa pelatih. Tanpa pelatih. Oke, para pemain semuanya hanya yang menghuni Semua, starting 11, hanya bukan hanya naturalisasi, semua. semuanya. Karena ini tim lah. Ini Oke. kan tim. Kan saya selalu bilang sepak bola itu bukan permainan 1-2 orang. Yang waktu itu juga pernah disalahartikan waktu di Asia Cup. Oh, seakan-akan saya menuju satu individu. Tidak, saya cuma mengingatkan sepak bola itu bukan permainan 1-2 Ya. individu, tetapi tim harus terpadu, fokus dengan formasi taktikal yang sudah diberikan, dan mereka tinggal improvisasi di situasi lapangannya. Gitu. Menarik ini Pak, kalau tadi Pak Erik katakan para pemain punya inisiatif buat kumpul sendiri, mungkin menyemangati satu sama lain. Ini motornya siapa? Inisiatifnya sang kapten? J. Indes. Pak Erik melihat dia cukup Tidak, saya nggak mau terlalu capable dalam, tapi menjalankan tugas sebagai seorang kapten. Iya. Capable? Ya, J ini saya rasa nggak hanya di Indonesia ya, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain J Indes itu anugerah. Karakternya baik, leadershipnya luar biasa, permainannya. Kemarin beberapa kali dia menyelamatkan posisi-posisi genting juga di gawang itu. Jadi ya, dan ini pemain yang bermain di Serie A ya. Serie A itu kan liga terbaik nomor 2 di dunia saat ini. Nah jadi ya mumpuni, jadi ya kita harus percaya ya hari ini dia kaptennya. Betul sekali. Ises juga salah satu pemain yang bisa dipercaya, sangat kompak menjaga barisan pertahanan. Chemistry-nya cukup nyambung dengan para pemain lain. Ya, kan? Dengan supporter dia juga berani bicara, komunikasi dengan semua pemain, pelatih, termasuk kepada saya baik. Jadi ya faktor yang penting buat tim ini gitu. Tapi ini bukan permainan individu. Betul. Ini permainan kita sepakat soal itu. Adanya inisiatif Ises, adanya pertemuan-pertemuan seperti itu, artinya sudah cukup ngeblend antara para pemain naturalisasi dengan para pemain lokal yang asli kelahiran kita. Saya nggak pernah dengar. Gap. Saya tidak pernah ada dengar situasi pemain lokal juga seperti Marcelino, Witan, Rido dan lain-lainnya. Mereka lihat kok bagaimana tim Indonesia ini sudah naik kelas. Jadi mau tidak mau mereka juga harus menaikkan kelas mereka, kalau nggak tertinggal. Makanya kemarin saya bicara juga mengenai Yuto Nagatomo, ya sebenarnya itu simple. Buat saya bagaimana Yuto sampai hari ini bisa in shape, ya karena memang dia siapkan dirinya dengan baik. Nah itu yang saya ingatkan untuk seluruh pemain, termasuk di luar negeri, termasuk yang di dalam, karena kelas kita sudah naik, ya aktivitas tambah individual skill itu mereka harus lakukan. Apapun caranya, saya kan masing-masing. Kan ini kan ininya mereka, panggungnya mereka gitu. Salut sih saya sama pemain. Jadi ini sepertinya menepiskan ketakutan para pemirsa, kemudian juga semuanya pecinta bola yang mengatakan ini para pemain naturalisasi cuma hanya sekedar mencari nama saja, nggak ada semangat kebangsaannya. Tapi Anda bisa dengarkan cerita Pak Erick Thohir tadi, apa dikatakan oleh sang kapten Bang Jai, begitu kalau katanya Ganet dan para netizen, Pak Erick ini ternyata bisa mengakomodir, bisa bikin solid satu tim. Sesaat lagi, tetaplah di One on One. Responsibility as the president of the federations. All the staff we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ada kembali di One on the Spot, ada bocoran dari Pak Erick Thohir karena ternyata para pemain ini semuanya melaksanakan rapat bersama untuk bisa tampil all out saat berhadapan dengan Arab Saudi. Kayaknya itu kepancing juga sih Pak, karena Bapak datang ke kamar ganti, ruang ganti setelah kalah dari Jepang, dan itu ngamuk gak sih Pak? Karena galak banget kayaknya ngomongnya. Enggak lah, saya orangnya kan tegas. Ya saya cuman memastikan kita balik ke tracknya, karena kalau sama Saudi kemarin kita kalah, kesempatan untuk ranking 3-4 pun mungkin berat sih. Ya, mungkin berat. Jadi ya memang itu di titik ya kita harus dapat poin, bahkan 3 poin. Itu memang sangat krusial. Dan kita bisa lihat hari ini dengan kemenangan kemarin, terus Bahrain sama Australia seri,
Itu berarti kan semuanya poin 6 itu ranking 2 sampai berapa? Ranking 5 ya, ranking 5. Itu 6 poin. Artinya emang grup ini grup neraka. Ya. Ya, dan dengan posisi kemarin kita menang, kita back on track, kita hidup lagi gitu. Cuman kalau kemarin kalah ya kita cuma 3 poin. Ya. Jadi walaupun kita masih punya 2 pertandingan kandang dan 2 away, tetapi kan semua tim juga dengan posisi ingin qualified. Ya. Jadi Jepang aja yang sudah qualified main serius, Betul. ya kan, masih menang juga gitu. Ya, jadi ya ini ya pertandingan Saudi kemarin ya benar-benar hidup dan mati. Oke. Tadi juga di awal segmen pemirsa kita sudah putarkan kembali bagaimana kemudian cara Pak Erick Thohir ini membakar semangat dari para pemain. Sempat ngomong Pak Erick, kalian percaya nggak dengan proyek ini? Bahkan juga Pak Erick mengatakan kalau nggak percaya ya sudah, saya akan mundur dari jabatan ketum PSSI. Rela Pak mundur Pak dari jabatan. Loh, kan semua jabatan itu ada waktunya. Ya sama seperti kita juga manusia hidup itu kan ada saatnya. Tapi itu diomongkan serius atau sekedar ngancem aja sih Pak? Jangan Enggak, saya serius, serius. Saya bukan orang pimpinan yang nggak serius. Saya selalu kalau diberi penugasan, dimanapun saya berada, saya rasa saya figur yang serius. Dan saya tahu di mana momen-momen itu kritikal harus diambil, ya keputusan harus diambil ya saya harus lakukan. Karena membangun sepak bola Indonesia ini kan bukan karena Erick Thohir, tetapi bagaimana ini visinya harus satu antara PSSI, pemerintah, liga, klub, stakeholder dari sepak bola harus punya visi yang satu. Kita mau dibawa ke arah kemana? Ini bukan kerja individu. Kegagalan-kegagalan selama ini kan selalu PSSI-nya merasa wah kita punya payung FIFA, pemerintahnya merasa juga oh saya punya payung sendiri. Tidak ada saya rasa negara yang bisa maksimal kalau pemerintah dan PSSI-nya tidak bekerja sama. Egosentris dong masing-masing. Ya, dan platformnya emang seperti itu. Kecuali kita bicara seperti di Amerika yang dimana private sector swasta itu sangat dominan. Mereka sangat tidak tergantung dengan peran pemerintah. Tapi kalau kita lihat di Saudi, di China, di banyak negara termasuk kita, ya memang hal ini harus bersama-sama kita bangun dengan mindset dan visi yang sama. Jadi ya itu yang saya lihat kesuksesan PSSI hari ini bukan karena seorang Erick Thohir, tapi ya karena ini punya visi dan kebersamaan dan ini belum selesai kerjanya. Karena itu saya selalu mengingatkan exco di PSSI, asprof di PSSI, kerja kita ini masih panjang dan kita masih punya waktu sampai 2027. Saya sebagai individu yang dipercaya, habis itu kita review lagi. Baik, Ya, apa kan? yang disampaikan oleh pelatih Coach Sinteyong, kemudian juga para pemain setelah Pak Erick menyampaikan itu, setelah mempertanyakan keseriusan mereka, masih mau nggak mereka kemudian menjalankan proyek ini? Apa Ya mereka jawabannya sampaikan? iya, dan kita bisa lihat, saya rasa semua Nggak ada gitu Pak yang japri pribadi gitu terus ngomong apa gitu? Ada Tom Hay. Apa yang disampaikan? Ya itu individu, saya nggak bisa ngomong. Boleh lah Pak, rahasia. Ya Tapi intinya sebenarnya apa dia intinya? bilang bahwa Presiden, I'm here to achieve the dreams. Ya dia juga sampaikan kita semua ingin ngasih lihat bahwa kita ini jadi satu kesatuan. Baik, ingin mengasih lihat semuanya jadi satu kesatuan. Ya. Kemenangan kemarin apakah juga sudah membuktikan Pak bahwa ternyata perekrutan ini termasuk juga proyek mendatangkan para pemain naturalisasi ini sudah berhasil? Sudah cukup membuktikan itu Pak? Saya nggak bisa ngelihat konteksnya hanya satu sisi. Tetapi harus kita lihat konteksnya secara besar. Ini pertama kali kita sebagai negara tim U17, U20, U23 dan seniornya qualified buat Asia. Dan tim putri kita lagi tanding di Laos. Kalau ini tim putri kita juga lolos Asia, ini pertama kali sejarah lagi putra putri kita lolos Asia.
Artinya apa? Pembangunan sebuah program itu ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Paparan ketika kita berikan kepada Presiden FIFA waktu itu program Indonesia 2045, di mana kita menargetkan menjadi ranking 50 dunia, ya itu semua program. Ya, dan harus serius program itu. Jadi, dan kalau kita lihat ya salah satunya menarik semua yang terbaik yang ada di seluruh dunia untuk bisa memperkuat tim Indonesia dengan mereka memang merah putihnya ada. Lihat di tim putri kita sekarang sudah 2 dari Belanda, ya 2 dari Amerika, muda-muda gitu. Nah sama juga kalau kita lihat U17 kita cuma punya 1, Matthew Baker yang bapaknya Australia, ibunya Indonesia. Lalu di U20 kemarin 1, Jens Reven, baru sekarang tim sama Dion ingin bergabung lagi. Kemarin kita sudah tes di Tolun dan mereka saya sudah sampaikan ke 17-20 ini, targetnya kalian itu Piala Dunia, habis itu nextnya karena kalian ini U17 U20 itu merupakan cikal bakal nanti tim U23 yang 2027 untuk kualifikasi Olimpiade lagi saya bilang. Dan kakak-kakak kalian sudah membuktikan bisa ranking 4 besar, kalian bisa nggak? Oke. Jadi ya sama. Program tim senior ini ya memang program berkelanjutan dan kita lihat dan apalagi banyak pemainnya masih muda-muda, ada Justin, ada Rafael, Strike cukup muda, ada si Ivar Yana. Ya, ini semua satu angkatan dengan Marcelino, dengan Witan, jadi kita punya komposisi pemain yang muda sekarang gitu. Kabarnya ada 150 pemain naturalisasi yang akan nanti mengisi timnas kita. Ini bisa mengundang kontra, ini bisa mengundang kritik. Bagaimana ekspektasi yang juga berbanding setara dengan tekanan yang besar diberikan pada publik sehingga meminta stay out ketika kemarin sempat menderita kekalahan dari Jepang. Kita akan bahas selanjutnya di One on the Spot. Bagaimana kemudian kerisauan, tapi saya sih kayaknya nggak bilang itu kerisauan, kemarahan mungkin dari para penikmat bola tanah air, ketidakpuasan terhadap Coach Sintayong yang juga kemudian ramai tagarnya stay out, Sintayong out. Ingin dipecat Sintayong dari timnas Indonesia ini setelah kemarin gagal meraih kemenangan dari Jepang. Tanggapan dari Pak Erik apa? Reaksi dari Pak Erik apa? Ya, saya rasa nggak fair kalau kita bicara stay out berdasarkan hasil Jepang. Makanya saya bilang ini kita bicara evaluasi. Saat Cina soalnya Pak, saat Cina juga Ya, kalah. Nah itu kita yang bicara bikin evaluasi. mereka tidak puas. Di mana kita punya target, ya kan. Nah tentu itu ya bagian dari profesionalisme seorang pelatih ataupun saya. Kalau kita lihat ini kan kita grup neraka, di mana banyak sekali pelatih-pelatih juga seperti Roberto Mancini atau pelatih Australia itu juga di grup ini merasakan kursi panas. Betul. Termasuk pelatih Arab yang mengalahkan Argentina, ya kemarin kita kalahkan, ya kursi panas. Nah ini lumrah di dunia sepak bola gitu. Tinggal yang saya berharap supporter kita itu selalu konsisten, artinya apa? Ketika tim nasional kita menang, disupport. Kalau belum maksimal, disupport. Tapi evaluasi individu itu harus terjadi. Tidak hanya di pelatih, pemain juga. Kan beberapa pemain juga tidak dipanggil timnas lagi karena mungkin chemistry. Atau ada central ego pribadi yang mungkin tidak blended dengan tim itu. Karena memang siapa, Pak? Ini permainan tim, ya saya nggak bisa bicara per individu gitu, karena emang ya ini permainan tim gitu. Jadi itu lumrah ya, tapi kita jangan terjebak di situasional, tetapi sebuah program. Baik. Ya, itu yang saya selalu ingatkan gitu. Jadi ya itu lumrah. Oke, Pak Erik katakan tadi para pemain ketika kemudian menang, hasilnya positif, disupport seharusnya sama para supporter. Ketika hasilnya kurang baik, kurang menguntungkan, harusnya juga dapat support. Nah, saya jadi teringat dan saya rasa banyak supporter sekarang sudah punya komitmen yang sama. Saya jadi teringat Pak, pada saat konferensi pers tidak resmi, doorstop sih, di depan para media ketika kemarin setelah selesai pertandingan lawan Arab Saudi, Pak Erik katakan kepada teman-teman wartawan soal Marcelino Ferdinand. Ini para pemain muda yang seharusnya
ketika menang kemudian dipuji, tapi kemudian jangan dicaci juga. Ini Iya, sempat iya. jadi concern Pak soal ini, Sangat soal concern, bagaimana sangat cacian concern. dari para Gini loh, supporter yang tidak puas. karena ini kan generasi emas sepak bola Indonesia ketika kita menang SEA Games. Mereka ini ya belum tentu kita dapat lagi sebagus mereka. Walaupun U17, U20 kita lagi bangun lagi. Siapa tahu ada pemain-pemain lain gitu. Dan kita bisa lihat Marcelino ini kan kemarin bermain, dia mencetak gol, tetapi sebelum-sebelumnya dia pressure ketika beberapa kali karena ya memang ya pemain muda lah, pemain karena muda. ulah netizen, Ya, karena membaca komentar. Iya pasti itu makanya saya ingatkan mereka siapa berdiri di atas gunung kan anginnya besar. Ya sama kalau mereka sudah bermain sosial media ya siap-siap tahan mental dicaci dan dipuji gitu. Jadi ya harus bisa dewasa. Kalau itu juga menjadi tekanan ke mereka ya mereka harus cari cara mengeluarkan dari tekanan itu gitu. Tapi supporting system kita harus kita lakukan di ekosistem sepak bola Indonesia termasuk supporter, termasuk saya sebagai pemimpin ya saya berusaha dekat dengan para pemain. Lihat aja berapa kali saya duduk sama mereka ngobrol ya karena ya mereka part of bagian dari pembangunan sejarah bangsa yang kita sedang lakukan ini. Jangan-jangan ada yang curhat juga, cerita dari hati ke hati mengenai down-nya mereka terhadap komentar-komentar para netizen. Apa yang paling mereka keluhkan sebenarnya, Pak Erik? Ya enggak, ya saya cuma merasa tidak dihargai oleh para saya netizen? bilang ya bukan, ya mereka ini harus siap. Ya siapa suruh main sosial media? Kan ya ada resikonya gitu. Sama ketika saya juga ditanya beberapa negara Asia, kok netizen kita itu sangat agresif? Saya bilang enggak. Selama mereka melihat pertandingan bola itu berjalan dengan baik, mereka tidak agresif. Ketika mereka misalnya mengapresiasi pertandingan Indonesia lawan China ketika kita kalah, mereka tidak agresif. Mereka apresiasi. Ketika kita sama Bahrain ya no comment. Ya itu kan itu bagian dari bangsa kita yang memang demokrasi. Ya itu murni. Bahkan ketika saya pun misalnya tidak mendeliver job saya, ya saya akan terkena. Jadi mereka harus ngerti. Jangan dilihat kacamata mereka. Kulturnya mereka sama kultur kita beda. Kita negara demokrasi gitu. Saya juga tergelitik saat Pak Erik katakan ada pemain yang nggak dipanggil, ada pemain yang egonya cukup tinggi, cukup individunya terlihat sehingga nggak bisa ngeblend di tim. Nah, apakah kemudian ini juga salah satu faktor kenapa Eliano Reinders kemarin tidak dimasukkan dalam daftar starting di pertandingan sebelumnya, Pak? Bukan saat pada lawan Arab Saudi. Enggak. Baru ketika kemudian para netizen ataupun juga para supporter bertanya, baru masuk daftar. Enggak. Kalau saya nggak ngeliat seperti itu. Saya ini proper. Ya, semua perekrutan pemain naturalisasi baik U17, U20, baik yang perempuan dengan Coach Mochi, dengan Coach saya sangat transparan. Ini database-nya. Mana yang kalian perlu? Dan saya rasa di bawah kepemimpinan saya dengan dukungan pemerintah ya karena tidak mudah untuk bisa menaturalisasi pemain kalau presiden tidak mau, ketua DPR semua tidak support, saya ngucapin terima kasih gitu. Menteri juga sangat support. Ya saya rasa nggak pernah deh para pelatih ini mendapatkan luxury seperti yang kita provide hari ini. Silakan tanya Coach Indra, Coach Nova, bagaimana program mereka jalan ya. Dan kita selalu mencari pemain yang diinginkan untuk bisa bergabung timnas. Nah, ini menarik. Jadi saya semua ada approval. Jadi saya sangat keberatan kalau misalnya ini hanya aksi individu seorang Erick Thohir atau enggak ada. Kita sangat transparan. Ya, tapi Pak tadi katakan ini butuh approval begitu kan? Yang memang pemain ini dibutuhkan oleh tim. Tapi kemudian ketika Eliano didatangkan, STY sempat juga berbicara pada media masih belum sampai standarnya untuk masuk timnas. Itu pilihan pelatih. Itu pilihan ada yang nggak match dong Pak kemarin, di sini antara PSSI dengan pelatih? Atau gimana? Semuanya baik. Semua baik. Semua baik. Ketika Welber nggak dipanggil, ada situasi pribadi, saya bilang enggak, polisinya seperti ini. Ya kan? Karena kita punya standar, kita juga nggak punya standar.
saya sangat sistematik orangnya. Ya, jadi saya percaya kalau kita mau sustain di segala hal itu mesti ada leadership yang baik dan ada SOP sistem yang baik. Itu harus jalan beriring. Percuma kita punya sistem tidak punya leadership. Atau hanya leadership tidak punya sistem, pasti absolut korup. Baik. Ya, ini yang sama yang kita bangun di sepak bola nasional ini, semua ada sistem dan SOP-nya. Semua ada perbaikan struktur, perbaikan tata kelola, dan tetapi ujungnya harus profesional dan transparan sehingga publik bisa menilai. Baik. Gitu. Kita mendengar rencana Pak Erick, sudah sempat saya singgung tadi di awal atau di segmen sebelumnya, mendatangkan ataupun juga menaturalisasi total 150 pemain untuk di timnas berbagai level, berbagai jenjang usia. Tapi di satu sisi lainnya juga para masyarakat Indonesia, para pecinta bola, para supporter mengatakan kasih dong kesempatan para pemain lokal yang lebih banyak lagi untuk masuk timnas. Jangan hanya naturalisasi. Sesaat lagi. Apa sih dapurnya timnas? Apa sih dapurnya dari rencana mendatangkan para pemain naturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai level? Sudah saya sampaikan sebelum jeda, 150 pemain Pak. Bener itu Pak, banyak banget Pak. Yang ngomong siapa? Banyak media, banyak para media supporter. kan bukan saya ngomong. Para supporter juga seperti bukan itu saya yang ngomong. Saya waktu itu bicara, silakan statement saya dilihat. Bahwa kita perlu 150 pemain untuk membangun yang namanya tim nasional. Yaitu 2x11 yang sama kualitasnya di senior. Ya, di U23 mungkin 3x11. Di U20 4x11, di U17 5x11. Kalau kita punya 150 ini, baru kita akan sustain kayak Jepang. Karena saya melihat bahwa pembinaan di Jepang, di Belanda itu punya nilai sendiri buat saya. Ya, tetapi juga kita bisa lihat bagaimana negara seperti Prancis dan Maroko yang banyak melakukan penarikan diaspora. Ya. Kita lihat ya pemain Prancis itu namanya bukan Prancis semua sekarang. Ya. Ya. Nah, jadi 2 atau 3 metode yang ada ini ya saya buka. Dan itu yang menjadi tentu agenda reform untuk daripada PSSI. Jadi kita perlu 150 pemain. Coba kita lihat misalnya. Kalau di U20 kita, ya, kita belum punya 4x11. Silahkan tanya Coach Indra. Ya, di Coach Nova, kita belum punya 5x11 pemain. Even tim nasional kita yang hari ini 2x11 aja belum. Nah, artinya apa? Untuk mengisi posisi-posisi ini ya dari mana? Ya tadi, pembinaan secara kontinu dari grassroots, ataupun ada yang namanya quick wins yang kebetulan tidak melanggar aturan FIFA. Ya. Di mana aturan FIFA itu jelas, bapak, ibu, nenek, kakek. Tetapi itu pun ada doorstop kita. Doorstopnya apa? Klub, no money. Semua based on naturalism. Based on nationalism. Ya. Jadi ya orang-orang ini kita dorong ya memang ya kita lihat bagaimana misalnya Kevin Dix kemarin main terus cedera. Dia ada risiko besar loh. Gajinya dia di klub berapa? Nah, dia ini nanti summer dia boleh pilih bebas bermain di klub mana. Dia punya valuasi yang tinggi. Dan mereka dia mengorbankan cedera. J. Indes tadi malam habis main langsung berangkat. Ya, saya dengar Jadi kabarnya. tolong nilai juga pengorbanan mereka gitu. Jangan hanya ngelihat dari sisinya diaspora lokal. Saya nggak suka ketika dibanding-bandingkan antara diaspora dan lokal. Sama. Bangsa kita masa kalau ngelihat bangsa lain langsung waduh. Kenapa? Kita bangsa besar kok. Kita juga harus merasa kita setara dengan mereka. Oke. Nah, jangan kita gara-gara penjajahan yang sekian lama, yang dirasakan bangsa kita, ataupun karena dijajah Jepang, dijajah Portugis atau Belanda, kita merasa kita langsung tidak setara. Nah, ini yang saya dorong bahwa semua talent pool terbaik yang ada di Indonesia ataupun dunia, yang punya kesempatan membangun merah putih, ya kita harus beri kesempatan itu. Kalau tadi Pak Erick sudah katakan,
nih ada uangnya, gitu kan? Ini kecurigaan. Bahkan ini dibahas sampai RDP kan, Pak. Bener nggak sih mereka tuh Ya, nggak apa-apa. mau murni membela masuk timnas Indonesia, nggak ada duitnya, Nggak gitu kan? apa-apa. Pak Erick memang sudah kasih jawaban, gitu kan? Silakan dicek. Ya, yang penting mereka itu gini loh. Satu, mereka kenapa mau gabung? Saya sudah bilang bahwa mereka harus diyakinkan kita punya program yang serius. Oke. Karena itu kenapa waktu itu salah satu propaganda, nah, mungkin propaganda yang menarik mereka ketika Indonesia lawan Argentina. Siapa sih pemain di dunia nggak mau lawan Argentina gitu? Nah itu propaganda. Ya, karena itu ingat setelah SEA Games langsung kita bawa Argentina. Itu bagian dari propaganda. Supaya kita bisa ngasih lihat, oh kita ini sudah disorot pemberitanya di dunia. Dan itu ya tools alat mudah untuk campaign. Nah di situ setelah itu baru kita buka, ini lo programnya. Oke. Ini lo keseriusan kita, ya kan? Dan mereka ngerti ya bahwa wah ini menarik buat juga menaikkan status dan value-nya mereka. Jadi secara ekonomikalnya ada, tetapi bukan kita yang kontrol. Itu market. Ya kalau mereka tiba-tiba dapat sponsor dari A, B, C, ya itu market. Sama ketika sosial media dia, ini kembali ke sosial media. Ketika mereka hit dari nobody menjadi 4 juta, ya itu resikonya mereka juga gitu. Nah ini yang kita melihat sebuah kesinambungan yang memang kita buka untuk bagaimana akses ini kita buka secara baik. Tapi ya kembali profesional dan transparan. Gitu. Soal propaganda, soal campaign, kita jadi tahu bahwa ternyata saat kemarin mendatangkan Argentina, termasuk salah satu hal itu untuk membuka mata para pemain. Iya kalau nggak katanya, bergabung, ya kan? Kita mau Piala Dunia, mau ke Olimpiade. Mana? Oke. Ya dengan kita bawa Argentina, ya itu, wah serius ya gitu. Sekarang di titik ini, begitu sudah banyak pemain diaspora bergabung, masih ada rencana lagi Pak? Harus. Untuk propaganda lagi? Enggak, bukan. Sekarang udah bukan propaganda. Sudah bukan kita harus Apa dong? menjadi bagian menaikkan daripada ranking kita. Gitu. Tetapi ya kita harus berani melawan tim yang lebih besar. Kemarin timnas putri kita lawan Belanda kalah 15-0, so what? Tapi kan apa yang mereka alami selama training di Jepang sebulan, lalu juga main dengan Belanda, saya rasa pemain putri kita akan lebih baik. Ya mudah-mudahan kita lihat nanti di AFC Laos ini. Karena rata-rata ini sangat muda. Ya 17, 20, ya 19, ya jadi rata-rata sangat muda. Masih panjang berjalan mereka. Ya jadi ya kan? kita harus kalau bisa ya 5-6 tahun lagi timnas putri kita juga dalam posisi yang kompetitif. Ya kemarin seperti futsal setelah 14 tahun juara. Akhirnya. Iya kan? Karena apa? Simple, program. Waktu itu saya bilang sama pimpinan futsal Michael Rat, sekjennya dan seluruh ini futsal, ya ini ada kejuaraan AFF, coba kita bikin training camp 2-3 bulan. Kalian mulai tanding, nggak bisa datang. Ternyata ya rezeki anak soleh buat semua pengurusnya, termasuk kami di PSSI, setelah 14 tahun juara juga ya rezeki anak soleh. Nah kita bangun lagi sekarang bola pantai. Ya kan, karena ya kita negara kepulauan, ya kita coba bangun bola pantai gitu. Jadi ini program PSSI gede loh, bukannya hanya kayaknya yang sepak bola semata, tapi ini ada yang lain-lainnya ya memang tadi kembali tanpa dukungan pemerintah, tanpa dukungan private sector, tanpa dukungan kita semua berat. Pak Erick katakan tadi, saya tidak suka memisahkan antara pemain diaspora dengan pemain lokal, semuanya menyatu kok, semuanya para pemain timnas. Tapi sebenarnya realitanya di mata para semuanya supporter ataupun juga masyarakat Indonesia masih ada yang membedakan hal itu Pak. Sehingga kemudian tapi mayoritas enggak. Ketika kemarin, tapi masih ada Pak yang bersuara setidaknya. Sedikit. Yakin Pak sedikit. Karena gini Pak, Sedikit. ketika kemarin melihat Ramadan Sananta mampu mencetak 2 gol, mereka mengatakan bahwa tuh kan yang cetak gol adalah pemain lokal, jadi dikasih dong kesempatan pemain lokal untuk lebih banyak lagi masuk timnas. Kita kasih contoh di liga. Terlepas kita menambah pemain asing di liga, karena memang kalau kita lihat kenapa kita ranking 6, karena di AFC itu ada hitungan poin bagaimana klub-klub kita bisa perform. Nah aturan itu kenapa sekarang 8 pemain asing
6 di lapangan, 2 bench. Ya. Ya, tetapi ingat, kita ada proteksi loh. Semua pemain tim nasional yang di liga harus dimainkan. Tidak aja saya rasa liga di dunia atau federasi yang punya intervensi kuat seperti PSSI dengan liganya hari ini. Tetapi liga dikelola secara independen, tapi kita bilang mindsetnya harus sama. Ingat loh, liga sekarang banyak dapat duit, liga dapat sorotan karena timnas juga. Ya kan? Karena apa? Hari ini propaganda terbaik kembali buat buat sepak bola Indonesia ya timnas, bukan liganya. Nah, mereka ngerti, akhirnya mereka punya komitmen yang sama. Oh, ingat di Liga 2 harus ada U21, U23. Oh, timnas harus dimainkan. Ini yang kita lihat, makanya kembali mindsetnya harus sama. Bukan ego masing-masing. Nah, kalau kita lihat sekarang Liga sendiri dengan ada Elite Pro Academy dan lain-lain, dengan wasit yang bersih, dan kan kayaknya nggak ada di ketua PSSI di negara lain jadi ketua wasit, kayaknya nggak ada deh. Kemarin saya paparin waktu acara FIFA, mereka pada ketawa. Tapi saya bilang tidak lama, mungkin tahun depan udahan. Setelah Liga 2 kita bersih. Dan saya bawa ya Ogawa yang dari Jepang yang bersih untuk mimpin ini. Ya kita juga nggak boleh terlalu anti asing. Kenapa? Ya memang sistem kita ini tertinggal. Jadi ya kita perlu ada intervensi-intervensi dari negara-negara lain yang punya sistem persepak bolaan lebih baik dari kita. Gitu. Baik. Ya, itu yang saya bilang. Jadi saya kembali mengingatkan semua supporter, negara kita ini negara Pancasila, sangat menghormati perbedaan agama, ras, kultur segala. Ya apalagi ini. Baik. Ya kan, punya darah Indonesia, kita nggak boleh beda-bedain. Terakhir, Pak Erick, penutup singkat saja. 2025 sudah di depan mata, 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia juga sudah menjadi planning kita, setidaknya, tapi Desember juga yang terdekat ada AFF dan sebagainya. Rencana ke depan, target ke depan, bukan hanya untuk timnas, tapi liganya juga yang harusnya upgrade secara peringkat dan sebagainya. Planning apa? Program apa? Kalau liga kita tadi sampaikan, liga manajemen sudah punya komitmen. Ya, menjadikan liga kita bukan nomor 6 lagi di Asia Tenggara, tetapi kalau bisa nomor 1 atau nomor 2. Oke, itu karena dengan liga yang baik, kualitas pemain tim nasional kita yang dimain di liga juga naik. Ya. Ini mesti ingat loh. Ya, karena bertanding di liga itu lebih banyak daripada tim nasional. Dan klub-klub, kenapa kemarin saya juga bawa event besar di Indonesia, di Jakarta dan Bali, mengenai FIFA Club Management, dan itu semua klub sepak bola di Indonesia yang main di liga diundang kemarin, silakan tanya. Ya saya ingin mereka juga benchmarking dan mengerti pola pikir ke depan gitu. Itu yang kita sekarang dorong untuk punya benchmarking dan standarisasi lebih tinggi. Gitu. Oke, itu liganya. Terakhir juga singkat saja Pak, untuk timnasnya, targetnya ke depan. Bisa evaluasi nanti. Tunggu evaluasi dulu Pak. Iya. Jadi AFF, SEA Games, U17, U20, kita akan 2 minggu ke depan ada evaluasi. Oke, evaluasi kita tunggu nantinya. Terakhir lagi juga nih Pak, ada berapa pemain diaspora lagi yang mau didatangkan di 2025? Listnya pasti sudah ada dong Pak? Nggak ada. Ini tergantung dari kepercayaan mereka ke kita. Dan kita membutuhkan mereka sesuai dengan tadi jumlah pemain dan strategi masing-masing pelatih. Jadi nggak pernah ada gitu. Kalau di netizen listnya banyak ya biarin aja, namanya juga cita-cita. Ya. Emang kita kayak shopping ke supermarket atau ke mall, oh ya ayo gabung, nggak segampang itu. Ada foto bareng dengan Romeni kan kemarin Pak. Tidak segampang gitu kan? itu mereka gabung ke tim nasional kita. Tidak segampang itu. Romeni? Percaya. Romeni? Loh, itu proses panjang, hampir 3-4 bulan. Oke, baik. Dan saya masih terus meyakinkan dia kemarin setelah kalah dengan Jepang, ya saya tanya, are you sure? Gitu loh. Dia menjawab, yes, I want to be part, katanya saya mau buktikan saya bermanfaat. Besoknya dia main bola. Sama anak-anak. Makanya luar biasa kita itu. Bertanya nih, karena biasanya kan sama pemain diaspora posenya adalah salaman, kali ini gayanya beda. Ya karena kan? Masih proses. Oke, kita tunggu nanti bagaimana prosesnya. Kalau udah salaman tuh udah ini. Gitu. Oke, Pak Erick terima kasih sudah berbincang. Kita juga jadi tahu bagaimana rencana ke depan dari timnas, termasuk juga segala hal yang berkaitan dengan sepak bola tanah air. Sukses Pak Erick Thohir
bersama juga dengan para pemain timnas dan juga semoga PSSI bisa mengantarkan timnas mencapai targetnya. Yes. Mohon Dan support, mohon doa. akhir kata, saya Putri Viola pamit. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh